Dan pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Buzz, dan kita akan lihat saham-saham yang menjadi saham pilihan dari Pak Steven. Di antaranya adalah BANK dengan support di 1280, kemudian resistance di 1500. Dan MIOR dengan support di 2280 dan resistance di 2590 dengan rekomendasi buy on weakness. BBTN support di 1315 dan resistance di 1455, rekomendasi buy on weakness. Dan ESA support di 940 dengan resistance di 1130, rekomendasi trading buy. Ya, sebelum kita bahas mengenai saham-saham pilihan Pak Steven, di pagi hari ini kita akan update dari pergerakan IHSG di pembukaan sesi 1 di hari ini. Pemirsa, IHSG dibuka melemah 0,41% di level 6.869,11. Jakarta Sampai Index dibuka melemah 0,52% di level 576,584. Kemudian LQ45 juga dibuka melemah 0,542%, maksud kami di level 948,211. Top gainers BMRI, BBRI, Antam, kemudian juga ada SMGR dengan penguatan masing-masing 1,46%, 0,42%, 1,35% dan 2,39%. Saham-saham yang masuk dalam jajaran top losers diantaranya adalah Goto, Astra International, Telkom, dan Unilever dengan pelemahan masing-masing 6,25%, 0,88%, 1,06%, dan Unilever melemah 3,66%. Nampaknya investor di pembukaan perdagangan C1 terhadap Unilever masih terpengaruh dari laporan keuangan yang terdiskon. Kita akan lanjut untuk bahas saham-saham yang menjadi pilihan Pak Steven pagi hari ini. Untuk BANK sendiri, analisisnya seperti apa Pak Steven? Ya, BANK itu kan Bank Aladin Syariah, dia termasuk bank digital ya. Dia kan usianya tidak begitu lama, jadi dia kan barusan dirilis di awal 2022. Namun baru beroperasi 12 bulan atau 1 tahun itu dia mampu membukukan kenaikan dari simpanan masyarakat ya. Simpanan masyarakatnya dana pihak ketiga begitu. Istilahnya kalau di bank umum 750 miliar rupiah simpanan dari masyarakat, kemudian penyaluran kreditnya itu cukup besar 1,5 triliun. Itu cukup fantastis bagi bank yang relatif baru beroperasi 1 tahun, bank digital. Kemudian katalis positifnya BANK itu bekerja sama dengan Alfamart untuk masuk ke ekosistem digitalnya. Jadi customer di Alfamart atau yang memanfaatkan layanan pesan dan kirim antar atau delivery Alfamart bisa bayarnya lewat Bank Aladin Syariah. Jadi ini bank digital yang cukup bernilai, cukup atraktif begitu. Baik, untuk BANK menarik untuk dikoleksi dalam jangka pendek, menengah atau panjang Pak Steven? Kalau bank-bank digital seperti BANK ini kita rekomendasikan jangka pendek. Makanya rekomendasi kita buy on weakness karena dia tidak secara fundamental tidak akan sekuat bank-bank umum seperti 4 bank besar, kemudian bank niaga atau bank umum lainnya. Jadi bank digital ini masih spekulatif. Jadi ini kebetulan memanfaatkan momentum dari bukan pengumuman laporan keuangan sih, pengumuman ini. Oke. Jadi kita rekomendasikan untuk trading ataupun jangka pendek saja begitu ya? Oke. Baik, dari bank digital, sektor bank digital, kita ke saham yang Anda rekomendasikan di sektor consumer goods, tidak merekomendasikan Unilever, tapi Anda merekomendasikan Mayora begitu ya, dengan rekomendasi buy on weakness. Seperti apa analisisnya untuk Mayora? Mayora ini kan consumer goods, jadi mungkin bisa mendapat katalis positif atau sentimen positif dari momentum menjelang Lebaran, kemudian Idul Fitri, dan juga di tahun politik begitu ya consumer goods. Kalau kita tahu kan Mayora produk-produknya kan relatif menyasar segmen menengah sampai ke bawah begitu ya. Jadi cakupan atau ceruk pasarnya bisa luas, masyarakat semua pun bisa membeli dari produk-produk Mayora ini. Kemudian Mayora itu juga kuat di segmen
di brand kopinya, kopi instan. Seiring seiring nanti bulan puasa ini diharapkan kan masyarakat kan biasanya suka minum kopi instan tuh. Nah, diharapkan dari produk Mayora itu sendiri. Karena kan produk Mayora yang untuk kopi instan itu cukup cukup kuat ya brandnya, brand awareness-nya. Itu kita lihat dari beberapa lembaga survei marketing begitu. Oke, level terakhir di 2410, namun level support yang menarik adalah di 2280. Artinya ini ditunggu hingga kemudian mencapai level yang Anda rekomendasikan atau level terakhir bisa masuk dan dimanfaatkan. Mengingat momentumnya ini akan cukup mengerek kinerja dari Mayora. Lebih baik masuk di buy on weakness kita ketika sudah mendekati di angka support, karena dikhawatirkan sentimen dari Unilever tuh masih menularkan ke consumer goods lainnya seperti itu. Karena walaupun demikian kan memang Mayora kan berdiri sendiri gitu, jadi kita yakin masih kuat dan resilience, namun yang namanya sentimen tuh khawatirnya masih ada gitu untuk customer goods secara umum. Analisis singkat untuk BBTN dan ESA, Pak Steven? Bank BBTN kan bank umum, kita lihat penyaluran, dia kan spesialis penyaluran kredit rumah ya atau KPR. Nah, kita lihat penjualan properti sudah mulai pulih, dibuktikan dengan marketing sales dari emerging property pulih. Nah, tentu pendanaan dari KPR yang terbesar itu ada di Bank BTN. Karena kita lihat 4 bank besar kan sudah merilis laporan keuangannya dan semua positif. Kemudian ke bank yang istilahnya second liner-nya. Bank second liner-nya ya seperti BBTN, BNPA. Namun kita lebih pilih BBTN karena pertimbangan teknikalnya ada sentimen positif di situ. Baik, ESA seperti apa? ESA ini kan infrastruktur untuk penyaluran infrastruktur distribusi migas ya. Dia berarti ada di sektor hilirnya yang terstrukturnya semacam dengan Pegas gitu. ESA ini kan barusan juga kayak right issue ya, atau tepatnya private placement ya. Private placement karena sudah ada pembeli siaganya atau ada strategic buyer-nya. Nah, segala bentuk right issue atau penambahan modal itu menjadi sentimen positif bagi emiten karena kan permodalannya semakin kuat. Sehingga kalau untuk mendanai belanja modal atau capex nggak perlu dari eksternal, tapi bisa dengan cash, tambahan cash yang diperoleh dari private placement itu tadi. Baik, itu tadi dia saham-saham yang Anda rekomendasikan ada Bank, MYOR, BBTN, dan juga ESA. Sedikit terkait dengan pergerakan IHSG, ataupun mungkin Bursa Asia terkait dengan ketidakpastian dari The Fed, sinyalnya ini kemudian memberikan dampak terhadap fluktuasi valuta asing dan juga Bursa Asia. Singkat proyeksi untuk IHSG di akhir pekan ini seperti apa, Pak Steven? Biasanya di akhir pekan ini kan memang semalam kan Bursa Amerika turun ya. Kita sih prediksikan untuk IHSG nanti di akhir pekan ini dia bisa berada di zona merah karena itu memang secara alamiah biasanya di akhir pekan pelaku pasar mengamankan posisi, biasanya melepas saham gitu. Dan juga patut diingat kan ada rebalancing dari MSCI ya. Baik. Jadi itu kan yang dikeluarkan dari MSCI itu Arto ya, Bang Jago. Mungkin beberapa investor yang punya Arto melepas Arto, kemudian Goto kemarin kena ARB, tadi di pembukaan Goto masih turun. Baik. Itu kan yang punya bobot besar terhadap IHSG ya. Jadi ini akan memperberat kinerja dari IHSG di akhir pekan ini begitu ya? Iya begitu. Baik, Pak Steven, waktu kita sangat singkat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih atas analisa komprehensif dari Anda. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Sehat selalu, Pak Steven. Ya, terima kasih Pak.